Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Hirs Bunarif dari Forum News Network. Saya membaca sebuah berita ini dari media ya yang menyebutkan bahwa Badan Ya, Akuntabilitas Publik DPD Dewan Perwakilan Daerah RI itu akan mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk minta surat keterangan rekam medisnya. Wah, ini judulnya serem ini. Dan Ketua Badan Akuntabilitas dari Publik dari DPD RI itu adalah Tamsil Lindrung. Assalamualaikum, Bang Tamsil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak salah nih judulnya nih, saya baca nih Bang Tamsil. Iya, memang betul. Jadi kemarin itu dari Poros Transisi Indonesia yang dipimpin oleh Faisal Assegaf Mm-mm. meminta waktu untuk audiensi. Ya, Ada beberapa yang ingin disampaikan dalam kaitan dengan pemilu ini. ya. Dia mendeteksi bahwa pemilu ini syarat dengan kecurangan. Mhm. Dan salah satu yang menjadi penyebabnya ini adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pernyataan-pernyataannya itu cenderung untuk menjadikan kehidupan demokrasi ini mundur, bahkan eh, tidak hanya itu, tetapi memang inkonsistensinya itu dipandang tinggi sekali sehingga ini perlu kita mengetahui hal mendasar. Mm. Jangan kita berdebat terkait dengan pernyataan-pernyataan presiden ini yang inkonsisten, tetapi ada apa di balik itu? Mhm, Nah, mhm. dia melihat bahwa perlu ada yang mempertanyakan rekam medis presiden ini, khususnya ya 6 bulan atau hingga 1 tahun terakhir ini. Mhm. Karena apa? Banyak sekali inkonsistensi yang kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan itu. Ya, ya, ya. Kami di DPD eh, tercerahkan dengan informasi itu. Iya Mm. betul. Kok kita sepertinya tidak sadar selama ini. Mhm, Kita hanya berdebat dengan apa yang disampaikan presiden tanpa mencoba mempelajari kenapa ini presiden seperti ini. mhm, mhm, Kalau mhm. saya memandangnya jangan-jangan presiden ini karena tugas berat yang dia Mhm, lakukan selama ini, mhm. dia kemudian mengalami depresi yang berat. Nah, saya Mmm. kira kalau seperti itu, ya ini kita semua sebagai warga bangsa patut untuk prihatin. Mhm, mhm. Bahkan saya minta bukan hanya dokter kepresidenan yang perlu kita tanya untuk rekam jejaknya, tapi orang yang banyak mendampingi beliau, diantaranya wakil presiden kita ini. Di, Oh. ya, Mhm, kemarin saya bertemu dengan juru bicara wakil presiden. Saya bilang gimana informasi mhm, di sekitar istana. Karena saya baru saja menerima teman-teman dari Poros Transisi Indonesia ini ada penilaian seperti ini. Saya kira Wapres perlu mencermati dan menasihati karena mhm, jangan sampai kita ini semakin jauh dari kehidupan yang lebih baik, khususnya kehidupan demokrasi kita, mhm. di mana mahasiswa-mahasiswa kita dulu pada tahun 98 memperjuangkan ini, kelihatannya sekarang ini mengalami jalan mundur. Mhm, Nah, mhm, jalan mundurnya itu apakah karena persepsi kita tentang demokrasi yang beda atau karena ada masalah yang mendasar. Nah, mhm, salah satu yang saya lihat yang perlu kita pertajam adalah jangan-jangan betul seperti apa yang disampaikan mhm, Faisal Assegaf ini yang kesannya dulu mungkin mhm, dirasakan sebagai guyonan, tetapi ini mhm. saya kira ini tidak ini. Ini bisa Mmm. betul ini bisa betul. Gitu. Ya. Ya, gitu. Jadi memang betul itu DPD berencana atas nama Badan Akuntabilitas Publik itu akan mengirim surat kepada presiden atau kepada siapa ini ya suratnya dikirim? Pada presiden Oh, untuk kepada presiden? mempertanyakan supaya presiden ini bisa kita tahu tentang rekam jejaknya, rekam medisnya. Mhm, Jadi kepada presiden harus dan dikumpulkan bukti-bukti tentang inkonsistensi itu.
Poros Transisi Indonesia, dia menyampaikan dia punya dokumen yang jumlahnya sangat banyak, ratusan Apa isi dokumennya itu? pernyataan-pernyataan presiden itu pernyataan-pernyataan presiden. Kalau mau diambil dari mulai tentang mobil SMK, Oke. itu luar biasa, lebih banyak lagi. Tapi saya minta yang 6 bulan terakhir ini aja. Misalnya ketika dia menyampaikan kalau anaknya itu ya tidak mungkin lah untuk maju sebagai cawapres karena usianya masih muda dan belum berpengalaman. Kemudian, tapi faktanya tidak begitu, dia malah aktif untuk mendorong dan kita melihat ada keterbelahan di masyarakat kita, khususnya di kalangan pejabat negara, ASN, seperti hari ini seorang yang di istana mengundurkan diri, siapa namanya, Ibu Oh, Deputi KSP ya, Jaleswari. Ibu di KSP, ya. Jaleswari ya. Ya, Jaleswari. Kemudian pernyataan beliau misalnya bahwa ya netralitas pejabat negara, ASN itu harus dilakukan, tidak boleh memihak. Tapi faktanya di sebelahnya kemudian muncul video, foto yang sama yang kemudian menyatakan presiden boleh loh berkampanye, boleh memihak, dan dia akan melakukan itu. Diikuti oleh menteri-menterinya. Nah, akhirnya sekarang disusul pengunduran diri juga dari Pak Mahfud MD untuk menunjukkan bahwa sebagai pejabat negara ya tidak etis kalau dia tetap menikmati posisi itu di dalam berkampanye misalnya. Nah, kita nggak tahu setelah ini adakah yang lain lagi yang setelah membaca ini juga akan mengundurkan diri karena khawatir dia diposisikan dalam posisi-posisi yang membuat demokrasi ini menjadi jalan mundur. Oke, itu jadi memang cukup beralasan ya, ini bukan sekedar karena sentimen politik, karena di kubu yang berbeda. Karena pertanyaan saya tadi kenapa, apakah ini DPD atau apa? Karena kan selain di DPD kan Bang Tamsil juga dikenal sebagai timnas dari Amin gitu. Iya, di DPD itu ada banyak, jadi ada yang pendukung paslon 2, ada paslon 3, ada 1 diantaranya saya misalnya. Tetapi saya kira sama-sama kalau ditanya, punya penilaian yang sama tentang kecenderungan presiden kita terakhir ini yang memang layak untuk dipertanyakan kondisi kesehatan dia. Ya, saya pikir dia menghadapi tugas berat yang luar biasa, tekanan publik, apalagi kalau nanti disusul dengan demo-demo dari masyarakat, dari mahasiswa. Ini tentu tekanan ini akan semakin bertambah, sehingga saya kira kita tidak layak memberikan kepercayaan pada seorang presiden yang sedang mengalami depresi untuk kemudian menjadi penyelenggara pemilu yang luber dan jurdil. Nah, saya sendiri akan menyampaikan kepada Wapres supaya ya mengantisipasi kemungkinan ini. Jangan-jangan di tangan Wapres kita bisa lebih berharap bahwa demokrasi ini bisa berjalan lebih baik. Jadi ini suratnya nanti surat resmi dari DPD atas nama Badan Akuntabilitas Publik DPD gitu ya. Dan itu Badan gimana? Akuntabilitas Publik hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPD untuk melanjutkan apa yang menjadi catatan dalam audiensi dengan Poros Transisi Indonesia. Tetapi kemungkinan besar saya dahului secara pribadi untuk bersurat kepada Presiden. Oh Ya, gitu. sebagai anggota DPD. Karena anggota DPD itu dimungkinkan untuk bersurat secara pribadi untuk mempertanyakan kondisi kesehatan Presiden atau apapun boleh dipertanyakan kepada Presiden. Ya. Ya. Kapan Dulu itu Pak Aem Patwa itu ya, adalah orang yang paling rajin untuk mengirim bersurat surat? ke Presiden. Ya. Ya. Responnya bagaimana biasanya selama ini kalau kirim surat ke Presiden dari DPD? Kalau Pak Patwa itu sempat mendapat respon dari Pak SBY.
Oh, Bahkan zaman Pak SBY ya, zaman zaman Pak Pak SBY. SBY sempat dipanggil dan ditanyakan tentang sesuatu yang dia sampaikan ke presiden. Bahkan presiden pernah mengambil keputusan tidak meneruskan pencalonan seorang menteri karena Pak M. Fatwa menyampaikan data-data pribadi yang bersangkutan, Ya, ya. dan Pak SBY melakukan klarifikasi dan kemudian sampai kepada kesimpulan orang tersebut tidak dilantik. Oke. Oh, pernah terjadi ya. Tapi kalau masa Pak Jokowi pernah nggak ada yang mengirim surat dari DPD? Yang kita dengar tidak mengirim surat, tapi bukan dari DPD, tapi Ibu Mega yang menelpon. Siapa itu yang pakai baju putih itu? Mau ngapain dia? Mau dilantik? Oh, ya, 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 ya. Ada itu, tapi itu entah Oh, rumor atau apa. ada menteri yang udah pakai baju putih, ada calon menteri yang pakai baju putih gitu. Itu Iya, periode pertama ya, periode pertama dulu ya. Periode pertama. pertama dulu. Iya, terus kemudian karena Ibu Mega telepon nggak jadi dilantik, itu ada ya. Iya, ada. Tapi kalau dari DPD tidak ada ya. Saya kira dalam periode ini belum. Kalau periode sebelumnya ya Pak Fatwa tadi itu, Pak M. Ya, Fatwa. ya, oke. Kapan rencananya kalau yang surat pribadi dari Bang Tamsil ini kan dikirim ke presiden? Saya tadi menyampaikan ke pimpinan tentang notulen pertemuan kami dengan Poros Transisi Indonesia. Kalau sampai hari Senin dia tidak respon, berarti kemungkinan hari Selasa atau Rabu saya mengirim surat. Ya, oke. Ya. Targetnya apa ini? Apakah Anda juga yakin bahwa surat itu akan berbalas gitu atau sekedar mengirim surat ya semacam warning saja gitu ke istana presiden? Saya kira kalau Presiden mau, ya dia harusnya betul secara terbuka bisa mengirimkan rekam medisnya itu untuk kita baca bersama. Kalau dia sehat tidak ada masalah ya alhamdulillah. Tapi saya juga punya kecurigaan yang kuat bahwa memang dia dalam kondisi yang mengalami depresi yang tinggi. Ya. Ya. Oke, apakah rekam medis ini bukan semacam rahasia pribadi dari seseorang gitu? Apakah karena kemudian kedudukannya sebagai presiden, kemudian DPD berhak untuk mempertanyakan itu anggota DPD? Iya, karena kedudukannya sebagai presiden yang kita sudah pandang sebagaimana yang dikatakan Faisal Assegaf itu memang layak untuk kita ketahui secara mendalam. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang mengatakan bahwa ini kebohongan yang sistemik, Ya. yang dan sudah masif. Ya. Ini sampai menjadi guyonan, di sebelah kiri ditampilkan presiden bicara apa, di sebelah kanannya diametral antagonis dengan itu. Nah, kalau kita pertanyakan ke lembaga-lembaga keagamaan, Dewan Gereja, Majelis Ulama Indonesia, ya ini layak juga untuk kita tanyakan ini, gimana kalau kebohongan yang berulang-ulang ini, bagaimana pandangan para ulama? Kemungkinan kita perlukan fatwa Oh, terkait dengan itu. ya, ya, ya. Jadi gini, targetnya gimana nanti kalau sudah mendapatkan rekam medisnya itu nanti akan ditelaah gitu, kemudian Ya, jadi bahan pertimbangan langkah lebih lanjut atau gimana ini Bang Tamsil? ya, mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa pemilu ini tanpa presiden Jokowi. Karena kita menyaksikan misalnya pemilu ini jauh dari pemilu jurdil, pemilu yang luber, karena barusan ada pemilu yang dilaksanakan ini, jauh dari sebelum pelaksanaannya, narasi tentang kecurangan itu sudah menjadi perbincangan umum di tengah-tengah masyarakat. Dan banyak sekali yang memberikan kesaksian bahwa pernyataan-pernyataan seperti yang di harian Kompas itu headline ya, yang menyatakan bahwa kepala-kepala desa itu sudah diperintahkan untuk melakukan serangan pajar. Ya, ini serangan pajar untuk kepentingan siapa? Nah, bahkan kita melihat
Bulog, ya Badan Urusan Logistik itu membagi-bagikan beras dengan foto paslon tertentu di plastiknya Bulog itu, di bungkusnya beras itu. Jadi ini kan jelas-jelas ini sudah memanfaatkan fasilitas negara, bantuan negara, bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Nah ini nggak pernah dilakukan sekasar ini dalam pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk di era Orde Baru. Jadi ini layak kita memang kritisi dan saya kira ini harus dihentikan dengan cara apapun. Ya. Tadi ada menyinggung soal Wapres harus bersiap-siap soal itu. Artinya ini apakah kemudian Pak Jokowi diminta untuk cuti dan kemudian tugas-tugasnya diambil alih oleh Wapres atau bagaimana atau seperti apa atau diminta berhenti atau gimana Bang Tamsil? Ya, mungkin salah satu di antaranya dia cuti, itu yang paling apa namanya soft, Ya. cuti. Mahasiswa-mahasiswa kita minta berhenti berdemo kalau dia sudah cuti, kemudian kita minta ya Wapres untuk tampil menjadi penyelenggara pemilu, biarkan ada presiden berkeliling berkampanye, ya karena dia sudah cuti. Ya, saya kira itu salah satu yang mungkin bisa menjadi solusi. Ya. Saya khawatir kalau nanti gerakan-gerakan civil society ini sudah berkembang luas, susah lagi untuk direm, ini berbahaya karena kemarin kita mendengar ada hasil riset yang dilakukan oleh ICMI Muda bahwa kalau tidak diantisipasi kecurangan-kecurangan pemilu ini, tidak dihentikan, tidak ada langkah-langkah konkret untuk menghentikannya, ini bisa memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Dan saya bertemu dengan Jenderal Gatot Nurmantio, itu juga dia perkuat. Bahkan dia sekarang sudah mempersiapkan posko Indonesia Siaga untuk mengantisipasi semua itu. Karena dia sudah termasuk yang beranggapan bahwa gerakan-gerakan kecurangan ini agak berat untuk dihentikan. Karena itu harus dilawan. Ya. Nah, kalau sudah bahasa-bahasa melawan yang muncul, ini tentu konotasinya sudah lain. Saya melihat kalau kita dahului dengan ini, silahkan presiden ini karena depresi berat, dia terlanjur terjebak, memaksakan anaknya untuk maju menjadi cawapres, sehingga segala sesuatunya dilabrak, aturan dilabrak, undang-undang dilabrak, MK pun dimanfaatkan untuk itu. Nah, MK pun tidak berani mengambil keputusan yang sangat progresif, sehingga hanya menghentikan ketuanya, tetapi tidak memecat, kemudian tetap bisa menjadi anggota MK, menerima gaji dari negara. Jadi ini semua kita lihat ada ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan aspirasi dari orang-orang seperti Faisal Assegaf aja itu tertutup lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR untuk menerimanya. Makanya dia ke saya menerima. Melalui ketua DPD saya sampaikan sebagai badan akuntabilitas publik yang bisa menerima laporan apa saja termasuk laporan korupsi, laporan maladministrasi dari pemimpin negara, silakan karena ini termasuk bagian dari maladministrasi ini. Kalau kita melihat beberapa yang dilakukan oleh presiden ini, dan kalau kita mendiamkan saya khawatir ini kita semua masuk dalam gerbong ketidakwarasan kolektif. Karena ini sudah sangat umum mengetahui ini, tapi mulai sekarang ada kritik-kritik yang tajam, termasuk oleh kelompoknya Pak Faisal Assegaf ini yang tergabung di dalam poros apa namanya transisi Indonesia, ya poros transisi Indonesia. Ya. Tapi saya kira kan sekarang juga sudah muncul keprihatinan-keprihatinan dari kampus, bahkan dimulai dari kampus Universitas Gadjah Mada, ini kampus yang
kampusnya Pak Jokowi dan juga kampusnya Pak Mensekap, Profesor Pratikno Iya. yang notabene adalah rektor, dan hari ini disusul lagi dengan UII, Universitas Islam Indonesia, dan saya mendengar juga banyak kampus-kampus lain akan segera menyusul. Iya. Inilah yang saya khawatirkan. Kalau ini terus tidak ada perubahan seperti yang terang-terangan disampaikan Presiden, boleh berkampanye, gubernur, bupati boleh berkampanye, dan yang mencalonkan diri jadi cawapres meskipun menteri, meskipun wali kota tidak harus mundur. Ini kan jelas-jelas tata kelola pemerintahan ini dirombak sedemikian rupa yang semakin menjauhkan kita dari kehidupan demokrasi yang lebih baik. Iya. Ya. Padahal indeks persepsi tentang demokrasi ini terus turun, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan yang demikian. Ya. Iya. Ini kalau dari DPD, apakah ini baru, meskipun itu sikap pribadi, apakah Anda juga mendapat dukungan dari teman-teman, banyak mendapat dukungan dari teman-teman yang lain? Saya tadi bertemu dengan banyak teman-teman di sana, mereka memberikan dukungan, termasuk ketua DPD tadi saya Oh. laporkan. Saya tadi makan siang sama-sama, saya laporkan bahwa saya baru menerima kemarin ini, dan dia sangat apresiatif. Silakan, saya bilang ini ada catatan, silakan nanti disikapi oleh DPD. Kalau DPD secara kelembagaan tidak menyikapinya dengan berkirim surat sesuai dengan permintaan Poros Transisi Indonesia, maka saya secara pribadi akan melayangkan surat untuk mempertanyakan keadaan kesehatan Presiden itu. Ya. Nah, suratnya ini apakah dikirim via pos, kurir, atau mau diantar sendiri ke sekretariat ini? Saya kira ada kita biasanya yang mekanisme pengiriman surat dari sesama lembaga negara itu. Ada, selama ini ada mekanisme semacam itu ya? Ada. Jadi kita akan kirim lewat itu. Ya, oke. Ya. Jadi ancar-ancarnya ini kalau sampai Senin nanti DPD secara kelembagaan tidak akan mengirim, hari Selasanya Bang Tamsil akan segera mengirim. Jadi sekarang draft suratnya sudah disiapkan dong ya? Sudah kami siapkan draft suratnya, dan kami minta sama Pak Faisal Assegaf, dia menjanjikan untuk mengirimkan lampiran bukti-buktinya itu. Ya coba kirim, nanti mana yang kami pandang layak untuk kami teruskan, itu akan kami teruskan. Nanti kita akan pelajari semuanya. Ini kan masa reses, ini masuk reses masih besok. reses ya? Jadi iya, besok sudah mulai reses, mulai paripurna dan reses. Ya, mungkin kalau terkendala dengan persoalan reses, DPD tidak bisa menyikapinya secara cepat untuk bersurat, maka ya kami melakukan secara pribadi. Oke. Baik, terima kasih Bang Tamsil. Kita tunggu ya bagaimana nanti kabar pengiriman suratnya itu ya. Sama-sama. Itu suratnya terbuka. Nanti kita sampaikan ke masyarakat secara terbuka. Surat terbuka. Yes, baik. Terima kasih Bang Tamsil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.